Saudara-saudara, bersaat teduh secara pribadi itu memang tidak sama waktunya. Ada yang bisa dini hari, ya silakan. Ada yang bisa pagi, ya monggo. Ada yang tengah hari atau malam hari, silakan, tidak masalah. Kalau ada orang yang berkata saat teduh itu yang paling bagus adalah tengah malam, karena pada waktu itu Tuhan sedang jadwalnya tidak terlalu padat. Salah, saudara. Allah tidak dibatasi oleh tempat dan Allah tidak dibatasi oleh waktu. Kalau Allah dibatasi oleh tempat dan waktu, dia bukan Allah. Allah kita Allah yang tidak terbatas. Karena itu setiap kita yang mengaku percaya hendaknya punya quality time bersama-sama dengan Allah. Quality time-nya silakan diatur. Mana yang membuat saudara sangat-sangat bisa menikmati, mendengar, bahkan mencerna dengan baik setiap pengajaran Tuhan. Nah, saudara, mari kita pegang keyakinan bahwa Allah kita tidak terbatas. Allah kita tidak dibatasi tempat dan tidak dibatasi oleh waktu. Sekarang, jam berapapun saudara bersaat teduh, Allah sanggup dan berkuasa menerima, mendengar saudara. Dan Allah menerima saudara untuk mendekat kepadanya. Hari ini Tuhan mengajar kita melalui Yosua 3 ayat 1-17. Perjalanan bangsa Israel sudah hampir sampai ke tanah Kanaan. Kalau yang kemarin-kemarin perjalanan di padang gurun, sekarang sudah sampai, hampir sampai maksudnya. Hampir sampai tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang disebut sebagai tanah perjanjian. Masih ingatkah saudara siapa yang Tuhan izinkan masuk? Apakah mereka yang keluar dari perbudakan Mesir? Ternyata bukan. Mereka yang melihat mukjizat yang luar biasa dari apa yang Tuhan kerjakan, mereka terserak di padang gurun. Mereka mati di sana karena ketidakpercayaan mereka, karena ketidaktaatan mereka. Melihat mukjizat tidak menjamin seseorang percaya. Melihat mukjizat, menikmati kebaikan Allah tidak menjamin orang itu taat kepada Allah. Generasi yang kedua, yaitu yang umur 20 lahir di padang gurun, inilah yang sedang dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan Yosua. Karena memang dua orang ini yang dikhususkan oleh Tuhan, yang keluaran dari Mesir tapi sampai kepada tanah perjanjian. Mereka yang diizinkan untuk menikmati janji Allah ini adalah generasi yang lahir di padang gurun. Saya sebut generasi yang kedua. Artinya apa? Artinya Tuhan tetap setia pada janjinya. Dan orang yang bisa menikmati janji Allah adalah orang yang taat, adalah orang yang percaya, adalah orang yang benar-benar percaya dan benar-benar taat. Orang itu pasti bisa menikmati janji Allah. Nah, generasi kedua inilah yang dipimpin oleh Yosua. Dan sekarang posisinya mereka hendak menyeberang sungai Yordan. Ada 3 maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita dengan memberitakan peristiwa menyeberangnya mereka ke sungai Yordan ketika dekat dengan tanah Kanaan. Yang pertama, memang generasi yang kedua ini, generasi yang lahir di padang gurun 20 tahun ke atas dan sekarang dipimpin oleh Yosua ini, mereka lolos dalam ujian padang gurun. Sekali lagi, mereka lolos karena memang mereka percaya dan mereka taat. Sebab itu mereka dapat menikmati janji Allah. Tetapi yang perlu kita perhatikan, bukan karena ketaatan mereka dapat menyeberang sungai Yordan. Bukan karena ketaatan mereka, akhirnya mereka dapat mengalahkan bangsa Kanaan. Bukan. Tetapi karena Allah hendak menghukum bangsa Kanaan yang jahat. Paham ya saudara ya? Jadi umat generasi yang kedua ini memang taat, memang percaya. Dan dapat menyeberang sungai Yordan dan dapat mengalahkan bangsa Kanaan di sekelilingnya. Tapi itu bukan karena ketaatan mereka, bukan karena kesalehan mereka, bukan. Tetapi karena Allah hendak menghukum bangsa Kanaan yang jahat. Kalau saya contohkan itu begini saudara, dalam hidup sehari-hari itu begini.
ada 10 calon pekerja yang ikuti tes wawancara. Ini contoh saja ya saudara. Salah satunya adalah saudara dan saya. Ternyata saudara terima di perusahaan itu. Saudara pasti gembira, saudara senang sekali. Padahal saudara tahu kemampuannya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang lebih dari saudara, tapi kok iya diterima. Ya senang lah. Saya pun akan demikian, senang sekali. Jawabannya dari sebuah pertanyaan, kok bisa ya? Padahal biasa-biasa, tidak ada kelebihan apapun, tidak ada. Kok bisa ya diterima? Ternyata jawabannya bukan karena saudara punya kelebihan, bukan saudara punya kemampuan, tetapi karena pemilik perusahaan itu sedang punya rencana lain terhadap yang lain, sehingga saudara diterima. Nah, kira-kira begitu. Jadi umat yang kedua, generasi kedua ini memang lolos, memang taat, percaya, tapi bukan karena ketaatan dan percaya maka dia menang, bisa mengalahkan orang Kanaan, bisa menyeberang sungai, bukan. Tapi karena Allah hendak menghukum bangsa Kanaan yang jahat. Karena itu tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu diunggulkan karena saya, tidak ada. Karena Allah sedang melakukan rencananya. Maksud Tuhan yang kedua, kita sudah membaca bagaimana Allah memimpin generasi yang kedua itu luar biasa. Nyebrang sungai Yordan yang sangat deras, tetapi Allah juga pakai Yosua. Ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Allah mewujudkan rencananya bagi bangsa itu dengan memakai Yosua. Jadi untuk menuju tujuan Allah, apa yang Allah maksud, tidak pernah umat itu dibiarkan jalan sendiri-sendiri sakarepe dhewe, tidak pernah. Allah selalu memakai pemimpin. Karena itu di gereja ada pemimpin. Jadi bukan sakarepe dhewe, jalan-jalan dhewe, bukan. Kalau saudara perhatikan Yosua, para imam bangsa itu kompak, mereka jalankan apa yang Tuhan perintahkan. Itu sangat luar biasa saudara, bukan jumlah kecil, tapi bisa nurut. Sebenarnya gereja Tuhan juga sama. Kepala gereja adalah Kristus. 3 komponen gereja, hamba Tuhan, majelis, jemaat. Nggak boleh jalan dewek-dewek, nggak boleh karepe dewek-dewek, nggak apa-apa lah, nggak boleh demikian. Kita sedang berjalan menuju tujuan Allah. Karena itu harus nurut kepada Allah. Kalau kita mau jalannya jelas, tujuannya kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Dan yang ketiga saudara, keyakinan Yosua akan Allahnya, pemimpinnya sangat kelihatan. Komitmennya, kepemimpinannya, dia mengatakan begini, dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Saudara, ini bukan cuma ya sekedar ngomong gitu aja, enggak. Keyakinan yang merasuk di dalam dirinya dan memimpin bangsa itu, tahu Allah yang hidup di tengah-tengahnya. Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu. Apakah Yosua pernah melihat Allah? Enggak pernah. Allah tidak bisa dilihat, jelas tidak dilihat. Tapi gimana Yosua bisa tahu Allah yang hidup itu di tengah-tengah umatnya? Yang pertama, dia diajar oleh Musa. Yang kedua, Yosua mengenalnya melalui pemeliharaan Allah kepada seluruh bangsa itu dari keluar Mesir sampai dia pimpin. Jadi tidak lihat hari ini saja. Pimpinan Tuhan dilihat dari awal sampai yang dia nikmati. Bagaimana dengan saudara? Saudara, kita tidak bisa melihat hanya ya hari ini baik-baik. Tidak, Allah menolong kita itu sejak dulu. Tidak bisa diputuskan Allah dalam sejarah itu. Kesadaran dan pemahaman tentang Allah yang hidup di tengah-tengah umat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kita harus kuat. Jangan karena kita di rumah masing-masing ya Allah tidak di tengah-tengah kita, salah. Sekalipun kita di rumah sendiri-sendiri,
Allah di tengah kita, tengah umat. Allah tidak dibatasi tempat dan waktu. Pemahaman dan kesadaran itulah yang pada akhirnya akan melahirkan sikap hidup sehari-hari yang benar, termasuk berkomitmen percaya kepada Allah dan taat kepada Allah. Bagaimana kita memandang sesama kita, pelayanan-pelayanan kita kerjakan, itu sejauh mana kita memahami Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Dipilihnya kita menjadi alat Tuhan bukan karena kelebihan kita, tetapi karena rencana Allah yang sedang dikerjakan kepada yang lain. Selamat ulang tahun Yulia Puspa, kiranya Allah Roh Kudus terus memimpinmu dalam segala keadaan dan terus menjadi alatnya, walaupun pemilihan itu bukan karena kelebihanmu, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kebaikan kita. Justru dengan melayaninya, kitalah yang dibuat makin hari makin baik, makin hari makin diproses supaya murni dan kudus di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat menerima dan mengerti firman-Mu, sebagaimana kami menerapkan nilai-nilai firman-Mu dengan bijaksana, sehingga manakala kami menghadapi persoalan-persoalan yang timbul karena manusianya, atau karena perbedaan pemahaman, tetap dapat berpaut dengan sepenuh hati akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak menolehkan diri kepada keinginan-keinginan orang-orang fasik, tidak tergoda untuk meniru langkah-langkah dan spirit orang-orang yang tidak percaya kepadamu, melainkan kami terus memandang kepada Kristus dan nilai-nilai hidup yang dibangun oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba mendoakan Yulia Puspa yang berulang tahun tepat hari ini. Hamba bersyukur Tuhan telah memimpin Yulia Puspa selama ini. Kiranya Engkau terus memberkati dan terus membangkitkan jiwa yang mengabdi kepadamu. Karuniakan kepada Yuli, juga Noel, putra tunggalnya, demikian juga suaminya, untuk terus menerus setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan berbelas kasih kepada bangsa kami, utamanya selama dihajar COVID ini. Bangkitkan orang-orang yang mengasihi-Mu untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Tolonglah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.